Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Baik, dalam video kali ini kita berada dalam program kajian kitab kuning, yakni kita membahas satu kitab yang kemudian kita simpulkan, kita rangkum, kita share kepada teman-teman, barangkali ada manfaatnya. Beberapa hari yang lalu kami diskusi dengan saudara kami terkait dengan pembahasan takdir, cukup panjang, ada beberapa pertanyaan. Untuk itu pada video kali ini kami putuskan untuk membuat video berupa pembahasan lengkap tentang takdir, tentang hukum beriman kepada takdir. Kita tahu bahwa takdir ini adalah, iman kepada takdir ini adalah bagian dari rukun iman yang wajib diimani setiap orang Islam. Untuk itu kita perlu kupas tuntas, bahas total tentang takdir. Jangan sampai ada yang salah paham mengenai pembahasan takdir. Untuk kajian kitab kuning kita kali ini, referensi kita yang membahas seputar takdir, iman tentang takdir, inilah kitab Asy-Syarhul Qawim. Ya, ini disusun oleh Syekh Haruri. Nah, baik, kita akan membahas mengenai kitab ini. Apa itu definisi takdir dulu? Apa itu definisi takdir dulu? Definisi takdir adalah sebagian ulama merumuskan, mendefinisikan takdir itu adalah pengaturan mengenai segala sesuatu yang sesuai dengan ilmu Allah yang azali dan sesuai dengan kehendak Allah yang azali, dan Allah mewujudkan pengaturan beliau itu di waktu yang sesuai dengan ilmu Allah yang azali juga. Jadi misalnya contoh misalnya saya duduk di sini bikin video ini. Kejadian ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kejadian saya ini duduk di sini membuat video ini adalah sudah sesuai dengan ilmu Allah yang azali yang tanpa ada permulaannya. Sesuai dengan kehendak Allah yang azali yang tanpa ada permulaannya. Dan Allah mewujudkan saya duduk di sini ini di waktu yang sesuai dengan ilmu Allah pula. Misalnya saya duduk di sini ini buat video ini misalnya jam 7 pagi misalnya. Maka itu sudah sesuai dengan kehendak Allah dan ilmu Allah yang azali. Jadi tidak ada satupun kejadian di alam raya ini yang lepas dari ilmu Allah, lepas dari kehendak Allah, lepas dari takdir Allah tersebut. Tidak ada satupun. Bahkan jatuhnya daun dari pohonnya, tidak ada yang lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pengertian dari takdir, dan inilah yang wajib kita imani sebagai rukun iman. Dari definisi ini dapat kita simpulkan bahwa takdir itu tidak ada satupun yang buruk. Pengaturan Allah tentang segala sesuatu ini yang sesuai dengan ilmu Allah, sesuai dengan kehendak Allah, diwujudkan dalam waktu yang sesuai ilmu Allah pula itu. Ini tidak ada satupun yang buruk. Semua baik pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan timbul pertanyaan, hadis mengenai rukun iman itu dibahas bahwa iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada takdir khairihi wa syarrihi, baik atau buruknya. Apakah berarti itu menunjukkan takdir Allah itu ada yang buruk? Nah, ini yang pertanyaan yang agak panjang, maka di sini dibahas. Di kitab ini dibahas bahwa maksud hadis bil qadari khairihi wa syarrihi, qadari di situ, takdir di situ maksudnya maqdur, yang ditakdirkan. Kalau yang ditakdirkan oleh Allah itu ada yang buruk. Contoh misalnya, Allah takdirkan adanya iblis, adanya ciptaan namanya setan iblis. Apakah berarti setan itu baik karena diciptakan oleh Allah? Dibuat oleh Allah, ditakdirkan ada oleh Allah? Jawabannya buruk. Setan itu buruk, iblis itu buruk, makdurnya buruk, ditakdirkannya buruk. Tetapi bahwa kemudian seluruh pengaturan Allah, adanya setan, adanya malaikat, adanya manusia, setan yang seluruh buruk semua, menggoda manusia, ngajak buruk terus, itu kemudian adanya yang pokoknya nafsu semua isinya. Kemudian adanya malaikat yang tanpa nafsu, maksum.
kemudian adanya manusia yang ada nafsu, bisa kadang-kadang sebaik malaikat, bisa kadang-kadang sejahat setan. Pengaturan ini, takdir ini semua ini pasti baiknya. Jadi kalau takdir bermakna sesuai definisi tadi bahwa ini adalah satu pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti baiknya, nggak mungkin tidak. Kita harus imani itu bahwa takdir itu baik semua. Tetapi makdur atau ciptaan makhluknya yang diatur ini memang ada yang buruk. Adanya pencuri misalnya. Allah takdirkan ada pencuri. Pengaturan Allah adanya pencuri, kemudian ada polisi, kemudian ada penjara dan hal-hal yang terkait dengan pengaturan itu baik. Tapi apakah itu berarti pencuri itu baik? Enggak. Maka adanya pencuri itu khairihi wa syarrihi. Adanya pencuri itu buruk, pencurinya buruk, tapi adanya pencuri, adanya polisi dan pengaturan yang terkait dengan itu baik. Tidak ada buruknya pengaturan Allah itu. Kita harus imani itu, bahwa tidak ada buruknya pengaturan Allah itu, tapi pencuri itu buruk, harus kita yakini. Karena yang membuat pencuri itu buruk, yang menyatakan pencuri itu buruk, yang melarang adanya pencuri itu Allah. Maka harus kita katakan buruk. Ambil contoh begini, ini simpelnya, ini bukan menyamakan Allah dengan dunia perfilman, dengan sutradara, bukan ya. Ambil contoh begini, kita menonton satu film, ini sekedar untuk mempermudah, ya. Bukan menyamakan Allah dengan apapun, apalagi sekedar sutradara, tidak. Tapi hanya untuk mempermudah pemahaman. Ketika kita melihat film misalnya, kemudian ada seorang yang penjahat, ada penjahatnya. Penonton wajib mengatakan penjahat itu jahat. Harus mengatakan bahwa itu buruk kejahatan yang dia lakukan. Membunuh orang yang tidak bersalah harus kita katakan buruk. Tapi adanya penjahat, adanya superhero-nya, ada pahlawannya, adanya seluruh rangkaian pengaturan dalam film tersebut, ini adalah menunjukkan kecerdasan dari sang sutradara. Justru ketika film itu tidak ada yang buruk, maka menunjukkan ini film apa ini? Sutradaranya kok kurang cerdas ini, tidak ada konflik sama sekali, katakanlah begitu. Inilah yang wajib kita imani, bahwa kalau makdur yang ditakdirkan, makhluk yang diatur, ini memang ada yang buruk, khairihi wa syarrihi, baik yang buruk atau yang baik harus kita imani, sudah. Misalnya yang takdir yang buruk, kita diciptakan, dibuat untuk misalnya naudzubillah, misalnya kecelakaan. Ini kan takdir yang buruk. Kita harus imani bahwa takdir yang buruk maksudnya adalah kejadian kecelakaan itu buruk bagi kita. Bahwa itu harus kita imani bahwa itu tidak lepas dari takdir Allah. Tetapi adanya makhluk yang kecelakaan, kemudian ada dokter, ada obat, dan seluruh hal yang terkait dengan pengaturan Allah terkait itu semua baik semua. Itulah yang maha sutradara beliau Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk memudahkan pemahaman saja, supaya kita tidak salah paham menganggap bahwa ada takdir Allah yang buruk. Tidak, takdir Allah itu baik semua, pengaturan Allah itu baik semua, pasti kita yakini. Tetapi yang ditakdirkan, adanya hal-hal yang tidak kita sukai, adanya penjahat, adanya keburukan-keburukan, adanya kemaksiatan, itu buruk. Itu juga dari Allah. Semua pengaturan itu dari Allah, baik yang baik ataupun buruk, semua dari Allah. Kullun min indillah, harus kita yakini, kullun min indillah. Nah, jadi pembahasan takdir ini agak panjang, kita akan bikin beberapa video terkait itu supaya kupas tuntas masalah takdir jelas. Tidak boleh kita dalam mengimani rukun iman yang keenam ini, iman kepada takdir khairihi wa syarrihi ini, tidak boleh kita salah paham sehingga naudzubillah jangan-jangan iman kita tidak sesuai dengan rukun iman yang menjadi syarat seorang menjadi muslim. Nah,
Untuk itu kita akan bahas lagi video-video terkait takdir supaya video ini tidak perpanjang, tidak terlalu panjang, singkat, teman-teman paham memahami ini dulu. Dan jika timbul pertanyaan-pertanyaan dalam diri teman-teman semua, bisa tanya di kolom komentar, kita akan bahas di video lebih lanjut. Ada beberapa episode insya Allah mengenai pembahasan takdir ini. Kami kira itu dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.